Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Hersu Benu Arif dari Forum News Network masih bisa terus menjumpai Anda semua. Mau liburan Natal dan Tahun Baru, tapi takut ribet karena aturan pembatasan perlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang Anda nggak perlu khawatir lagi karena ketentuannya itu sudah diubah oleh pemerintah. Melalui keterangan tertulisnya, Menko Maritim Luhut Panjaitan menyatakan ketentuan itu dibatalkan. Namun sebagai gantinya syarat perjalanan akan mengalami pengetatan. Nah, gimana tuh? Anda yang akan melakukan perjalanan libur bersama dengan keluarga pasti senang ya mendengar kabar itu. Senang tapi pasti juga diiringi keheranan, bingung, dan buntut-buntutnya itu curiga, nggak percaya. Bisa jadi publik masih akan bertanya-tanya nih, jangan-jangan nih peraturannya bakal berubah lagi, nanti kita udah atur-atur, mau bikin perjalanan sesuai dengan aturan pemerintah, ketentuannya berubah lagi. Ini macam-macam kekhawatiran yang muncul. Karena di lapangan memang itu yang dihadapi oleh masyarakat dan mereka jadi setiap kali ada keputusan-keputusan pemerintah mereka bersikap wait and see. Lihat dulu benar nggak ketentuan itu. Nah kan kita ketahui bahwa pemberlakuan level 3 selama Natal dan Tahun Baru itu sebelumnya sudah diumumkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Ini karena level ini kan menentukan berbagai ketentuan-ketentuan baik termasuk pembatasan kegiatan masyarakatnya, jam buka, tempat-tempat hiburan, restoran dan macam-macam. Jadi implikasinya pemberlakuan level itu sama. Dan pada Natal dan Tahun Baru itu pemerintah memberlakukan sama rata, tidak ada perbedaan. Baik sekarang wilayah-wilayah yang mengalami penurunan level, baik level 1 atau level 2, semua disamakan menjadi level 3. Menko Muhadjir mengumumkan itu pada tanggal 17 November 2021. Artinya kan belum sebulan yang lalu ya. Kalau kemarin kan disebutkan bahwa Menko Luhut itu memberikan keterangannya tertulis tanggal 6 Desember. 17 ke 6, bahkan belum sampai ya sekitar belum sampai 20 hari Maran. Jadi apalagi ini nggak sampai 1 bulan. Dan ketika menyampaikan itu, Menko Muhadjir itu dalam rapat koordinasi tingkat menteri, ini kan artinya pada level pelaksanaan, mereka melakukan persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Dia menyatakan kebijakan itu untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus pasca Natal dan Tahun Baru. Nantinya seluruh wilayah Indonesia disamakan, baik yang statusnya tadi yang saya sebutkan level 1 dan level 2 disamakan menjadi level 3. Apa alasannya? Kata Muhadjir begini, sehingga ada keseragaman secara nasional. Ini sudah ada kesepakatan aturan yang berlaku di Jawa dan Bali dengan luar Jawa dan Bali itu akan diseragamkan. Kebijakan itu, kata Muhadjir, akan diberlakukan mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Kalau tanggal 6 ke 24 ini 18 hari. Jadi 18 hari sebelum ketentuan diberlakukan sudah dibatalkan. Nah, padahal kata Pak Muhadjir pada waktu itu kebijakan ini tinggal menunggu terbitnya instruksi Mendagri. Alasan Pak Muhadjir ini cukup masuk akal sih ya kalau kita berkaca dari berbagai libur panjang kemarin, baik apakah itu libur keagamaan maupun libur hari-hari besar yang lain, itu biasanya pasca libur akan diikuti dengan diikuti dengan kenaikan penularan COVID. Ini karena tingginya mobilitas manusia. Jadi memang kuncinya kan 3 tadi. Kita kalau mau mengurangi penularan ya membatasi mobilitas salah satunya. Kemudian kalau terpaksa melakukan mobilitas tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Padahal kan kita ketahui memang meski saat ini penurunan di Indonesia itu sedang melandai. Tetapi jangan lupa dunia sedang khawatir itu menghadapi gelombang baru varian COVID-19 yakni varian Omikron, dan sejumlah kalangan, sejumlah ahli menyebut bahwa varian baru Omikron ini kemungkinan besar sudah masuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri kelihatannya kan sudah bersiap-siap ini menghadapi soal Omikron, gelombang serbuan Omikron ini. Dan seperti kita ketahui juga pemerintah kemudian memperketat arus masuk ke Indonesia, dan yang banyak sekali dipersoalkan itu adalah pemberlakuan ketentuan karantina selama 10 hari.
dan menunjukkan hasil PCR negatif 2 hari sebelum melakukan perjalanan. Ini karantina 10 hari ini juga banyak disoroti karena di satu sisi menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, yakni para pemilik-pemilik hotel yang berada di kota-kota besar yang menjadi tujuan atau punya penerbangan internasional. Ya, ini mereka panen. Sebaliknya, karena ada pemberlakuan karantina 10 hari yang membuat orang atau turis-turis asing dari luar negeri itu malas untuk berkunjung Indonesia. Bukan hanya mereka yang punya duit ya, nggak punya duit, apalagi ya, kalau gimana mau berkunjung ke satu negara tapi Anda mesti dikarantina selama 10 hari. Memang Anda punya waktu liburan berapa lama? Ini yang jadi persoalan, mengapa kebijakan ini pun juga banyak dipersoalkan. Keputusan pemerintah yang akan memberlakukan PPKM level 3 secara serentak di seluruh Indonesia ini banyak dipersoalkan, terutama para pelaku usaha di sektor pariwisata ya. Sebab mereka berharap kan Natal dan Tahun Baru atau disebut Nataru itu setidaknya bisa membantu membangkitkan industri pariwisata yang babak belur selama pandemi. Nah, ketika mereka mau panen pada Natal dan Tahun Baru, tiba-tiba mereka menghadapi satu realitas bahwa orang jadi malas melakukan aktivitas, melakukan pergerakan liburan Tahun Baru karena pemberlakuan PPKM level 3 tadi. Bukan hanya ribet di perjalanan, tapi juga banyak tempat-tempat wisata atau tempat kuliner yang mereka tuju itu dipastikan tutup. Kalau tidak tutup pun masa atau jam bukanya juga terbatas. Di tengah-tengah itulah, di tengah-tengah kekhawatiran tadi yang saya sebut adanya ancaman baru, varian Omikron, dan fakta-fakta sebelumnya bahwa setiap hari besar dan liburan terjadi peningkatan penularan, tiba-tiba pemerintah membuat kebijakan baru, yakni membatalkan aturan keputusan level 3 yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi tadi. Syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. Namun kebijakan PPKM di masa Nataru akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan. Itu disampaikan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan secara tertulis dan dikutip oleh Antara. Luhut mengklaim bahwa capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa dan Bali itu sudah mencapai 76% dan dosis 2 mendekati 56%. Vaksinasi lansia terus digenjot dan hingga saat ini sudah mencapai 64 dari 42% untuk dosis 1 dan 2. Maksudnya untuk dosis 1 sudah 64% dan dosis 2 sudah 42%. Ini kan kita jadi agak bingung ya dengan penjelasan dari Pak Luhut ini. Dengan capaian-capaian vaksin tadi. Menko Muhadjir pasti menyampaikan keputusan itu juga bukan merupakan keputusan pribadi. Atau setidaknya misalnya ada keputusan internal yang diambil oleh lingkungan kantor Kemenko PMK dengan menteri-menteri yang terkait. Keputusan semacam ini, keputusan yang cukup besar itu implikasinya itu biasanya diputuskan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden, dihadiri oleh Wapres, Menko, dan para menteri terkait. Nah, agak aneh, membingungkan kalau kemudian dari kurang dari 1 bulan pengumuman Muhadjir itu dibatalkan oleh Menko yang lain. Dalam hal ini Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Kita nggak usah bicara soal ini ya, soal besarnya pengaruh antara Menko Muhadjir dengan Pak Luhut. Kan sudah menjadi pemahaman kita semua bahwa Pak Luhut adalah salah satu menteri atau Menko yang paling powerful. Tapi saya kira ini urusannya bukan powerful atau tidak powerful, karena kita ini kan bicara tentang kebijakan pemerintah. Jadi Pak Muhadjir memutuskan itu juga berdasarkan keputusan pemerintah, dalam hal ini adalah keputusan Presiden, dan saya yakin juga Pak Luhut memutuskan ini, membatalkan ini bukan keputusan pribadi Pak Luhut, tapi ini adalah keputusan dari pemerintah, dalam ini Presiden Jokowi. Kalau tadi dasarnya seperti yang dikatakan oleh Menko Luhut, tingkat vaksinasi yang sudah tinggi, kita dapat memastikan bahwa datanya sebenarnya data kurang dari 1 bulan yang lalu sampai sekarang itu ya sama lah, atau setidaknya ya kalau terselisih angkanya sangat tipis. Jadi tidak terlalu signifikan sehingga bisa mempengaruhi dan mengubah sebuah keputusan yang telah diambil sebelumnya. Apalagi ditambah tadi fakta baru tadi, meskipun katakanlah vaksinasi sangat tinggi, ditambah fakta baru bahwa sekarang ada ancaman varian baru, yakni Omikron tadi. Dan banyak ahli yang menyatakan bahwa vaksin sekarang, termasuk CEO Moderna menyatakan bahwa vaksin yang ada sekarang itu tidak bisa untuk mengatasi varian baru COVID, yakni varian Omikron.
Nah, harusnya logikanya dengan logika yang seperti tadi ya, ada Natal dan Tahun Baru, ada pergerakan manusia yang cukup banyak, ada ancaman baru, dan kemudian Indonesia sekarang sudah berhasil membuat penularan COVID itu landai, kudunya memang diperketat ya, bukan levelnya malah diturunkan. Gonta-ganti kebijakan inilah yang sejak awal itu, sejak awal COVID ya, pada bulan Maret tahun 2020, itu membuat masyarakat jadi bingung gitu. Sangat terlihat kebijakan pemerintah itu dibuat itu bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan publik, atau dalam bahasa lain kita sebutkan berdasarkan kemaslahatan untuk rakyat seluas-luasnya, tapi lebih pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. Pemerintah kan sejak awal itu terlihat memang gagap menangani COVID ini. Sebenarnya bukan apa-apa, karena kalau berpegang pada para ahli misalnya, keputusannya sebenarnya pemerintah bisa dengan firm mengambil keputusan, tapi karena adanya lobby-lobby, adanya kepentingan dari dunia usaha korporasi yang sangat kuat dan dominan terhadap pemerintah, jadi kelihatan sekali pemerintah bingung, dan akhirnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama ini selalu lebih berpihak kepada dunia usaha ketimbang kepada kepentingan kesehatan masyarakat. Tetapi entah mengapa ini kelihatannya Indonesia itu memang selalu diberkahi itu dengan penanganan yang acak adut gitu saja, tiba-tiba secara misterius gitu ada yang menyebutnya COVID melandai di Indonesia. Ya, ini kita anggap sebagai berkah lah, masih banyak orang Indonesia yang berdoa, masih banyak tempat-tempat ibadah di mana orang berdoa, bermunajat, memohon dihilangkan bencana yang sedang melanda bangsa Indonesia ini. Jadi kalau sekarang kemudian ada lagi perubahan kebijakan, orang kemudian wajar dong ya kalau memandang dengan curiga, jangan-jangan ini apalagi nih kepentingan bisnis, apalagi bisnis korporasi besar apalagi yang akan dibela oleh pemerintah. Karena kok tiba-tiba saja pemerintah membatalkan penyeragaman pemberlakuan PPKM level 3. Pasti ini kepentingannya nggak jauh-jauh dari motif ekonomi. Ini syukurlah ya kalau motif ekonominya itu karena kesadaran bahwa sektor dunia usaha yang menampung banyak tenaga kerja, sektor UMKM, dan banyak faktor-faktor ekonomi lain di kalangan masyarakat kecil itu menderita karena kebijakan pemerintah memperketat PPKM tadi. Sebab kalau ini terus-menerus, ya ekonomi masyarakat makin sulit dan makin banyak perusahaan, terutama sektor UMKM yang kolaps. Nih, tapi sayangnya ya, publik itu berkali-kali disuguhi fakta bahwa kebijakan pemerintah itu diambil biasanya berdasarkan kepentingan yang kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang menangguk di air keruh, yang memetik keuntungan di tengah-tengah pandemi. Jadi tidak salah kalau sampai ada yang curiga, COVID ini menjadi semacam isu yang harus terus dijaga karena menguntungkan sekelompok orang yang dekat maupun berada dalam kekuasaan. Skandal bisnis PCR para petinggi negara itu adalah fakta-fakta yang sulit untuk dibantah. Karena itu, gonta-ganti kebijakan itu selalu dipandang dengan curiga, atau mereka sebenarnya selalu berpikir ginilah, untuk kelompok yang kritis, semua kebijakan pemerintah ini harus terus dikawal dan dikritisi. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.